Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala di dalam majelis ilmu. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar apa yang kita lakukan pada pagi ini menjadi catatan amal soleh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami selalu mengingatkan, sebagaimana para ulama mengingatkan kita semua, agar segala aktivitas yang kita lakukan menjadi nilai ibadah, agar semua aktivitas yang kita lakukan memiliki nilai ibadah adalah anwi fi kulli syai'. Berniatlah dalam segala sesuatu. Berniatlah dalam segala sesuatu. Ini yang disampaikan oleh para ulama kepada kita semua. Anwi fi kulli syai'. Berniatlah kalian dalam segala sesuatu, segala hal. Kasih niat. Segala persoalan kasih niat. Untuk apa? Turidul khaira. Turidul khaira. Untuk mencari kebaikan. Ya. Anwi fi kulli syai'. Berniatlah dalam segala sesuatu. Untuk apa? Turidul khaira. Untuk mencari kebaikan. Hatta khurujaka ilal kinasa. Hatta khurujaka ilal kinasa. Sampai keluarmu ke tempat sampah. Mungkin selama ini nggak terbayang oleh kita semua. Ketika kita ngersih sampah-sampah, potongan kertas, sobekan plastik, potongan kayu, dan kotoran yang lain di rumah, kita masukkan kresek, kita keluar membuang sampah. Mungkin kita anggap selama itu hal yang biasa. Itu akan menjadi biasa dan tidak bernilai kalau tidak dipasang niat. Masya Allah.
Kalau tidak dipasang niat itu bisa biasa. Kita bersih-bersih lantai kita ngepel, bahkan kita cabut rumput di depan halaman kita. Itu hal yang biasa. Kalau tidak dikasih niat. Tapi kalau di awal sudah dipasang niat, fikul lisyai, berniatlah dalam segala sesuatu. Untuk apa? Turidul khair, untuk mencari kebaikan. Sampai-sampai para ulama mengingatkan, sampai keluarmu ke tempat sampah, tetap kamu kasih niat. Apa niatnya ini? Ibadah. Di mana letak ibadahnya? Rasulullah bersabda, at-tuhur syatrul iman. Kesucian itu bagian dari keimanan. Kesucian itu bagian dari keimanan. Jadi begitu kita bersih-bersih rumah, ya, kita bersih-bersih rumput, kita sapu halaman, itu bisa memiliki nilai dari bagian keimanan. Kenapa? Nabi bersabda, at-tuhur syatrul iman. Kesucian itu bagian dari keimanan. Satu. Yang kedua apa? Yang kedua, untuk mendapatkan cintanya Allah. Masa bersih-bersih itu saja kita mendapat cinta? Ya. Dari mana dasarnya? Qala Rasulullah SAW, innallahal jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah. Mungkin selama ini kita resik-resik taman dianggap biasa. Ya, bersih-bersih selokan dianggap biasa. Makanya males akhirnya. Kalau kita mencari sesuatu mutiara yang mahal, nggak ada itu sesuatu yang malas. Dan orang mengesampingkan, orang menganggap itu sepele. Ngapunten, ini kejahilan kita terhadap agama kita. Dan itu bentuk kecongkaan kita, tidak mau mengambil mutiara berharga di sana. Kita kesampingkan, na'udzubillah. Pakai kacamata apa kita ini? Kalau kita pakai kacamata wahyu, itu mutiara-mutiara yang berserakan tidak kita ambil. Ada nggak sesuatu yang lebih besar dibandingkan mendapatkan cinta dari Allah? Ada. Yang lebih berharga, lebih mulia daripada mendapat cinta dari Allah. Lalu dengan adanya menampilkan tampilan-tampilan yang indah, rumah kita tata, ada rumput-rumput kita bersihkan, ada sampah berserakan kita ambil, kita rapikan, ada paving yang pakai cepat kita ambil, kita rapikan. Maka kita, pendapat kita itu menganggap hal yang biasa. Ini kecongkaan dan ini kejahilan terhadap agama. Bukankah Nabi telah mengatakan innallaha jamil, Allah itu maha indah dan Allah mencintai keindahan. Maka orang yang menampilkan keindahan, maka dia berhak mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga apa? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul apa? Mutatahhirin. Doa itu doa, sebagian doa itu. Di akhir surat, dari surat Al-Baqarah, kita buka Al-Baqarah ayat 222. Nah, surat 2 ayat 222. Ini nomor cantik ini. Ya, serba apa? Serba 2.
Nah, surat 2 ayat berapa tadi? Nah, di ujung ayat itu Allah mengatakan apa? Yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Pun monggo dibuka apa artinya? Sungguh Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Nah, innallaha yuhibbut tawwabina. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Tawwabin itu orang yang selalu bertaubat. Sering kali dia bertobat. Ya. Dan mutatahhirin, orang yang selalu menjaga kesucian. Itu sifat-sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 sifat itu masuk di dalam 40 karakteristik yang dicintai oleh Allah. Tadi nek kula bersama, kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu ya melihat sampah di depan masjid menengahi, pikiran ini apa? Ono marbuti. Ada yang berpikiran begitu? Nggak ada. Atau ada semua? Ya. Atau coba jangan nanti masuk kamar mandi, kodarullah pemakai sebelumnya kompros. Ya, sebelum Anda masuk kamar mandi ada orang masuk kompros dia, nggak disiram, Mbak. Begitu kita masuk, belum melihat kondisi begitu, karena di situ ada 2 kamar, ngersi disik apa langsung pindah kamar. Biasa nih. Pindah kita. Pun sampai eling-eling. Kalau kita seperti itu, karakter kita, termasuk di rumah nanti, Pak. Ada piring berserakan, didelok tok. Terutama bapak-bapak ini. Apalagi ibu-ibu. Bodoh aja. Kok diem saja, dibiarin saja rumah berantakan ini. Sepatu yang satu di sini, sepatu yang satu di sana, kaos kaki yang satu di sini, yang satu di sana. Kok dilihat saja? Berarti kita ini belum pernah belajar serius dengan wudhu kita. Surat Al-Baqarah ayat 222 itu doa yang kita baca tiap hari. Kita selalu berdoa kepada Allah supaya Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang selalu bertobat dan selalu mensucikan diri. Doa itu dibaca kapan? Doa itu dibaca kapan? Tukanin apa nek mari wudu. Terakhir gimana? Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni, artinya apa? Wallahu a'lam. Napa artinya, Pak? Nah, turun belajar makanya wudu ini urung beres. Makanya kempros. Giling-giling bapak-bapak. Ibu-ibu nggak boleh tampil seperti ini. Tampilkan seorang muslim itu bersih. Ya, jenengan gimana saja nanti masuk ke masjid mana saja, nggak peduli masjid siapa, yang harus ada di dalam benak kita begitu kita datang ke masjid, hadza buyutun baitun min buyutillah, harus tertanam di dalam pikiran kita, ini adalah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Masuk di masjid mana saja. Begitu kita datang ke masjid, harus ada di dalam benak kita, ada di dalam hati kita sebuah prinsip dan keyakinan, ini adalah suatu rumah dari rumah-rumah Allah. Maka kalau kita datang ke situ, maka jadilah tamu yang terbaik. Saya kalau ngetes dai-dai muda itu gampang banget. Kalau kita datang ke belusuan ngaji di pelosok,
kita pasti ajak mampir ke masjid-masjid tengah jalan, terutama kalau habis hujan. Kan biasanya apa? Ya tersnya itu banyak air yang mengenang, kemudian daun-daun masuk karena ada angin gitu. Nah, seorang dai itu harus cermat, seorang muslim harus cermat, walaupun kita bukan dai, apalagi seorang dai. Begitu melihat masuk ke masjid kita akan sholat, kok di sini banyak yang kotor, tempat wudhu kadang-kadang kumuh. Loh ngeten iki ya jadi pikiran iku wis main lah. Nek kula mbek sampean iku belajar wudhu sing temen, berdoa jadikan aku sebagai orang yang selalu bertobat dan jadikan aku orang yang selalu mensucikan diri. Mestinya ngerti apa yang harus kita lakukan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, bersih di rumah, kita kan habis makan dibersihkan. Ini kok ada gelas kotor, dilihat yang mana yang kotor diambil bawa ke belakang. Terus didekek doang. Nah, sudah terbentuk apa belum? Nah, pertanyaan ini sudah terbentuk belum ini? Kita doa tiap hari. Nanti kita belum belajar dengan serius dengan doa wudhu. Allahumma jal itu tertanam baik. Ya, saya kalau habis kita kendaraan tuh sering rombongan, habis makan lemper, jendelanya dibuka, bekas lemper, puncalnya cantik nih, cantik buat. Niku mengandung kedoliman. Diling-eling niki, ngecep neng pikiran. Karena saya gak karu-karuan sering kali melihat kita yang sudah ngaji, yang ahli sholat ini kempros. Jadi kita belum belajar wudhu dengan baik. Ayo belajar wudhu yang baik. Doa setelah wudhu itu ngajari kita apa? Orang yang lembut hatinya, tawwabin, dan orang-orang yang selalu menjaga kesucian. Kesucian yang dituntut oleh Islam itu dua, kesucian zahir dan kesucian batin. Kesucian zahir meliputi napa kemawon? Satu, badan bersih. Dua, pakaian. Terutama pergi ke masjid, pergi ke majelis taklim, pergi ke undangan, pergi menghadapi tamu, menyambut tamu. Ini momen-momen yang sangat dianjurkan tampil bersih, rapi. Karena Al-Quran yang menyuruh. Ya, karena Al-Quran yang menyuruh. Lu kenapa untuk menghadapi tamu saja kok? Tamunya teman kita biasa. Bentuk takrim, ikram kepada tamu. Wajibnya tuan rumah ngapain? Wajibnya tuan rumah ngapain? Salah satu memuliakan tamu, penampilan yang baik, muliakan tamu dengan penampilan bentuk dari menghormati tamu, bukan menghormati, takrim, memuliakan. Iki dereng dilampahi, kadang-kadang wis dia kaos utama belum ngoten niku, aduh, mboten pas ini. Awas diperhatikan. Yo kalau jenengan lihat kajian para ulama bagaimana mereka takrim kepada ilmu, kepada tetangga, luar biasa. Banyak yang belum kita lakukan, kita abaikan, bukan kita abaikan. Kita kurang ngapunten ya, kurang serius dalam mengamalkannya. Nah, oleh karena itulah apa yang dikatakan oleh para ulama, fi kulli syai', berniatlah dalam segala sesuatu. Untuk apa tadi? Turidul khair, untuk mencari kebaikan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, itulah sebuah
etika, adab di dalam kehidupan yang diajarkan oleh Al-Quran dan yang diajarkan oleh Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kita lanjutkan pembahasan kitab Khulasah Ta'zimil Quran, Ta'zimil Ilm, sampai pada membulatkan tekad untuk mendalami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mempelajari dan mendalami serta berpegang erat dengan Al-Quran itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Ya, melazimi dan iktisam bil Quran wa Sunnah itu akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Apa di antara keutamaannya? Ya, keutamaan berpegang erat dengan Al-Quran, ya, di antaranya adalah yang pertama, akan dijamin mendapatkan keselamatan. Akan dijamin mendapat keselamatan dan mendapat petunjuk. Ini keutamaan yang pertama. Akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berpegang erat dengan Al-Quran dan Sunnah akan mendapatkan jaminan, ya, keselamatan dan mendapat petunjuk. Mana dasar-dasarnya? Yang pertama, surat Toha ayat 123. Ini keutamaan yang pertama. Surat 20, 100 berapa tadi? 23. Kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala biqa minna jami'an ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Iya. Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Insyaallah ini. Ya, ini sekali lagi dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam ayat tersebut. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka tatkala datang kepadamu petunjuk dariku. Nah, petunjuk dari Allah niku napa?
Ada dua. Yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah sunnah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barang siapa yang berpegang teguh dengannya, ya, yang berpegang erat dengannya, mengamalkannya, mengikuti petunjuknya, dijamin oleh Allah. Satu, fala yadhillu, dia tidak akan tersesat. Nah, kalau orang itu dia tersesat, berarti maknanya apa? Nek mboten tersesat berarti maknanya apa? Dia mendapat petunjuk. Dia tidak akan tersesat, berarti dia mendapat petunjuk. Walayasko, dan dia tidak akan celaka, berarti selamat. Ini dua jaminan dari Allah. Engkau tidak akan tersesat dan engkau tidak akan celaka. Berarti kesimpulannya, kalau kamu mengikuti Al-Quran, nah mengikuti Quran itu konsekuensi ini pripun. Mengikuti Quran itu konsekuensinya gimana, Pak? Menjalan konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Ya menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran, menerima namanya ini. Al-inqiyad, al-qabul, tunduk dan menerima syariat itu dengan sepenuh hati. Tunduk dan menerima syariat itu dengan sepenuh hati. Itu yang namanya mengikuti Al-Quran. Ini tuntutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tuntutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kemudian kita nggak mengikuti petunjuk Al-Quran dalam kehidupan ini, terus yang kita laksanakan ini perintah dan petunjuk dari siapa? Kalau kita nggak pakai petunjuk dari Allah, lalu kita pakai petunjuk dari mana? Nah, ini yang perlu kita renungkan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sehingga kita dituntut untuk belajar. Dituntut untuk belajar. Pun itu jaminan yang pertama. Berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang Wasallam, jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berpegang teguh dengan Al-Quran, menjalankan Al-Quran, akan mendapatkan ihyaul qulub. Ya, ihyaul qulub, memberikan kehidupan bagi hati. Yang kedua apa? Memberikan kehidupan bagi hati. Nah, apa dasarnya? Sebab satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Al-Quran itu adalah ruh. Allah menamakan Al-Quran dengan nama Ar-Ruh. Ruh. Ruh niku napa, Pak? Napa ruh niku? Pripun? Ayo napa ruh niku? Sesuatu yang menjadikan sesuatu itu menjadi hidup. Niku ruh. Loh, kenapa Allah menamakan Al-Quran dengan ruh? Qala As-Sa'diyu, berkata Senasir As-Sa'di, Sumiyallahu Al-Qur'ana Ar-Ruh. Allah menamakan Al-Quran dengan nama ruh ini li'anna ar-ruha
iyal badan. Karena roh itulah yang menyebabkan badan itu menjadi hidup. Matan. Lah tanda-tanda badan itu hidup itu bergerak dan beraktivitas. Itu tanda-tanda hidup. Ono gerakani, ono aktivitasi. Matan. Lah Al-Quran dikatakan ruh itu sebab Al-Quran itu yuhyiyal qulub. Karena Al-Quran akan memberikan kehidupan bagi hati. Al-Quran akan memberikan kehidupan bagi hati. Makanya ketika orang sudah mengkaji, belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi SAW, lalu ilmunya masuk ke dalam hati ini ku bergerak. Siapa yang menggerakkan hati ini? Ilmu. Allah yang menggerakkan melalui ilmu. Tanpa sebab, tidak mungkin Allah lakukan. Tanpa sebab. Ojo ngenteni takdir. Bisa mentunggak nawai aku kena oleh hidayah, aku budal-budal diri. Pernah dengar kalimat itu? Oh sering. Gue jangan-jangan gue lambat sampai sing bumi. Gue aku oleh hidayah, budal-budal diri. Gue bisa tunggak nawai. Kai sopa. Ayo. Masih sampe ngejak aku ngototnya aku gak dikai hidayah. Ngono. Lagi sampean saiki kalau takon, nek niku sampean get dalil pembenaran, oke, enggak masalah. Monggo itu keyakinan kok masalahnya. Nah, lu lagi tahu iya kan gitu toh. Lagi mana masih kuat tuh mbok seret, mbok sorong, mbok junjung, mbok gendong. Iki nek durung oleh hidayah, balik mulai engko tentu nggon. Wis sampean tunggu kon yang paling hidayah, budal-budal dewi. Oke, kalau begitu sekarang saya tanya, rezeki ini kus dibagi-bagi nopo dari? Hah? Lah pokoknya nyambut gawe sampai. Lah pokoknya nyambut gawe. Lah temu ini tak kira soke lah soke sampai. Lah pokoknya nyambut gawe, kok buka usaha. Masih sampai nyambut gawe jungkir balik ditulung oleh rezeki, tetap melarat. Wis kemul-kemul yang diomah. Menawa yang soke. Halo, saya dipahami nih. Kenapa kok kerja? Orang tidak akan kenyang, tidak ditakdirkan kenyang kalau nggak makan. Kenapa nggak makan? Jam 10 kita pucet, kamu kok petan pucet belum makan? Lo kenapa? Nunggu takdir. Nek Gusti Allah nak aku warung lah, ono lentung layu, tahu terbang. Ambil itu ilmu, lakukan. Ya, yang serius Pak. Ngapunten sangat. Banyak yang kurang serius dalam berislam. Nah, cukup penampilan sesuai dengan sunnah, cukup penampilan. Bobotnya harus ada, bukan cukup penampilan. Allah tidak memilih penampilan. Kalau nggak ada bobot, nggak bernilai di sisi Allah Ta'ala. Walaupun penampilan sesuai dengan sunnah, ini justru memalukan kadang-kadang. Tampilannya sunnah, di sini borok tok. Itu akan rusak sunnah. Paham ini Pak? Penampilannya sunnah, kewasar terus itu. Kewasar dengan tetangga, kewasar dengan anaknya. Niki menjadi penyejuk apa perusak? Rusak. Tolong dicamkan baik-baik. Tolong dicamkan baik-baik. Bobotnya kudu diikuti. Mari kita simak di dalam surat 42. Allah menamakan Al-Quran dengan nama Ruh.
Wonten dene surat 42 ayat 52. Wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Ya. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Terus sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu, tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Al-Quran diturunkan tujuannya gambar apa? Petunjuk. Pertanyaan ini wis Quran ada di tengah-tengah kita, apa kita pasti mendapat petunjuk? Dalam Quran ada di rumah kita, apa pasti menjadi petunjuk? Loh, lah kok iso? Nah, lampu itu akan menjadi penerang nek difungseni. Jelas nih? Mulut ini menghasilkan sesuatu yang besar nek digunakni. Ada dua kakek nenek muter-muter teng rumah nih. Kalian betul rancangannya layangan. Muter-muter balik-balik kalau tinggal iki kok ya emang kesasar iki. Tapi gak gelem takon. Ya kula anggap tawaf mboten mawon. Akhirnya kok berkali-kali lewat, kula cegat akhirnya. Mbah ngapunten Mbah ngapunten. Nggih nak, jenengan niki madosi rumah napa pripun kok kula jenengan nggih. Nah, nek jari wong tuwa biyen kentonge apa fungsinya kita punya lisan? Begitu kita nggak ngerti, kita nggak tahu, diem, lisan kita gak ono manfaate. Sambut jelas? Ojo meneng ae nek gak ngerti niku takono. Agama nggak boleh tanya. Jadi Al-Quran ini tidak dengan sendirinya mendapat petunjuk kalau nggak dibuka. Coba Al-Quran itu jenengan taruh di rumah jenengan. Apa yang kita dapatkan dengan Al-Quran? Dengan adanya Quran ada di rumah kita, apa yang kita peroleh? Nggak dapat apa-apa. Baru dapat sesuatu dibuka. Nah, kita dapat sesuatu apa? Ngerti tulisannya. Cukup? Cukup? Nggak cukup. Diapain? Diwocok. Sampai buka pengajian ini Bapak Kiai Haji Zainuddin NZ, dai sejuta umat. Presiden kirim surat ke kepala desa. Dapat surat dari presiden, kepala desa itu sangat senang. Kok dicium, dikasih minyak, dibungkus kotak, ditaruh lemari. Nanti malam diambil lagi, kotaknya dibuka, suratnya dicium, kasih minyak lagi, tutup lagi, buka lagi. Ditelepon sama Pak Presiden, kamu sudah terima? Oh sudah Pak. Terus gimana? Saya muliakan surat Bapak, bagus. Sudah kamu buka? Belum. Loh kenapa? Saya sangat menghormati. Berarti kamu nggak tahu isinya? Nggak tahu.
Padahal itu perintah penting untuk segera dilakukan. Apa fungsinya Anda cium? Kalau kemudian kandungannya, halo? Gak ngerti dan gak dilaksanakan, apa fungsinya Anda cium? Saya pun paham ini. Pun, sampai buka kajiannya beliau. Bukan dimuliakan, jenengan dipecat. Loh gimana? Coba kalau jenengan sebagai TNI datang perintah dari komandan dapat surat. Sudah kamu terima? Siap, sudah. Sudah kamu baca? Siap, sudah. Sudah kamu lakukan? Siap, belum? Siapa no kira-kira? Siap, tiba belum. Ini saya teman-teman kalau tadi besok ada kajian, siap Ustaz. Masya Allah, kaya iso. Insya Allah kajian dibaca, siap. Jam berapa Ustaz? Insya Allah habis maghrib. Siap. Ustaz berangkat jam berapa? Insya Allah habis asar kita berangkat. Siap. Sampai bisa datang nggak? Siap. Nggak bisa. Aku tua saya ingin TNI. Kakek siap sampai ini. Itu kalau dengan komandan saja jangan sudah dihukum berat itu. Bagaimana dengan Allah yang menciptakan? Anda remehkan Quran. Terus kita bagaimana beragama tanpa Al-Quran tak? Sampai kali kalau ngerti, oh iki salah, iki bener, tekon di ngerti nih. Kita menyalahkan dengan pakai standar apa? Kita anggap ini bener standar apa? Pun silakan dijawab. Oh iki salah, iki standar apa kok salah? Ayo, pakai ilmu apa kita menyalahkan? Oh iki sing bener standarin apa? Bolehkah kita menyalahkan, membenarkan tanpa ada standar? Nek salah itu salah nurut sopo, nek bener nurut sopo. Sagedipun pahami nih Pak. Makanya wonten yen niki dipun jelasaken di ayat ini tadi. Surat napa wau? Surat lali. Wong Islam ya gak jenenge surat Qur'ani ngono ya berat iki. Ya 5. Lha gimana? Ayo sampean takon kitabmu apa, Pak? Al-Qur'an deh. Tak sambut ketika turun Al-Quran, tak peringatinya. Apa artinya kalau kemudian isinya kamu injek-injek? Apa maknanya engkau memuliakan seperti orang tua jenengan mau datang, tapi kebutuhannya Anda telantarkan, hak-haknya Anda telantarkan? Apakah itu bentuk memuliakan orang tua? Fotonya dipajang, namanya ditulisi, kemudian hak-haknya nggak dipenuhi. Sakitipun pahami nih? Sakitipun pahami? Nah, ojo ngomong siapa ya? Ini makanya wonten jenis surat Asyura ayat pinten mau 52 apa kata Allah? Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Kami telah wahyukan kepadamu Muhammad ruh, yakni kenapa Allah menamakan Al-Quran dengan nama ruh? Apa tadi alasannya? Karena roh itu yang akan memberikan kehidupan bagi badan, sedangkan Al-Quran memberikan kehidupan bagi hati. Dengan Al-Quran inilah dirubah karakter cara berpikir manusia. Itu yang disebut dengan mengeluarkan manusia dari berbagai kegelapan menuju cahaya. Dengan cara apa? Nabi mengevakuasi manusia. Coba nek nurut kula mbek sampean. Kita kan sering mendengarkan sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju
cahaya. Pertanyaannya, dengan cara apa Nabi mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya? Mengevakuasi manusia dari kegelapan menuju cahaya itu cara piye Nabi ini? Ini butuh jawaban, karena itu keyakinan. Caranya piye? Nah, Al-Quran diturunkan itu untuk itu, maksudnya Pak, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan. Yang dimaksud kegelapan itu gelapnya nopo Pak? Kano listrik, nopo. Nah terus gelapnya nopo nih? Dibuka surat Ibrahim ayat 1. Makanya sing paling enak niku mboten ngaji, Pak. Paling enak niku mboten ngaji, serumun diusuk. Gimana kita akan berislam? Menjalankan takwa, gak bisa takwa tanpa ilmu, mboten saged, Pak. Napa setakwa? Kok tuntutannya kuwatan iki. Pun dibuka dulu surat apa mau? Surat 14 ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Minadh dhulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Iya. Alif lam ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan yang terang-terang izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha suci. Alif lam ra. Kitab ini kami turunkan kepadamu Muhammad, ya, untuk apa? Supaya engkau mengeluarkan manusia dari berbagai macam bentuk kegelapan. Dulumat itu kata jamak, Pak. Ya, dulumat itu kata jamak. Yang menunjukkan kegelapan itu jenisnya banyak, betul. Dan itu disebutkan kali Nasir As-Sa'di wonten ini tafsiripun, yakni tafsir Taisirul Karim Ar-Rahman. Kegelapan itu ada 4 pokok. Kegelapan itu ada 4 pokok. Jadi pondasi kegelapan itu wonten sekawan. Makanya disebut dulumat, kegelapan. Nomor 1, zulmatul jahl. Yang pertama adalah gelapnya kebodohan. Bodoh itu merupakan apa? Kegelapan. 1. Yang kedua, zulmatul kufr wasyirik. Gelapnya kekafiran dan kesyirikan. Perbuatan kafir itu kegelapan. Kenapa? Ora iso bedakno halal haram. Nomor 3 adalah zulmatul ma'as. Gelapnya kemaksiatan. Nomor 4, zulmatul akhlak ar-radhi'ah.
gelapnya akhlak yang tercela. Pun itu kegelapan. Jadi kalau manusia itu berada di dalam 3 poros, 4 poros niki, berarti dia masih dalam pripun? Kegelapan. Ada berapa tadi? Wonten 4 pokok. 1, gelapnya kebodohan. 2, gelapnya kekafiran dan kesyirikan. 3, gelapnya kemaksiatan. 4, gelapnya akhlak yang tercela. Pun coba dilihat sekarang. Pertama, kenapa jahil niku dikatakan kegelapan? Karena ada 3 kelompok manusia yang kondisinya berbeda, tapi karakternya sama dalam menilai sesuatu. Ini Quran disebutkan 3 golongan manusia, kondisinya beda, tapi cara menilai sesuatu sama. 1, orang jahil. 2, orang yang buta. 3, orang yang berada dalam kegelapan. 3 orang ini kondisinya sama apa betul? Dalam? Enggak sama. 1 orang bodoh, 2 orang buta, 3 orang orang yang berada di tempat yang gelap. Kondisinya beda, tapi cara menilai sesuatu sama. Orang bodoh menilai sesuatu dengan apa? Ayo, dengan apa? Dengan perasaan. Kalau gimana? Dengan perasaan. Ya, ini kalau contohnya orang sahabat, ada 2 kisah mirip tapi akibatnya beda. Yang satu, rombongan para sahabat melakukan safar. Dalam perjalanan ditimpa musibah. Ada batu yang menggelinding dari bukit menimpa kepala salah seorang sahabat. Parah lukanya, Pak. Akhirnya dibalut dengan perban. Begitu sampai di tempat, orang yang sakit ini mimpi basah. Mimpi basah. Mestinya harus mandi junub. Matang. Akhirnya tanya dengan sahabat yang lain, gimana pendapat kalian? Apa aku dapat keringanan? Karena aku mimpi basah. Kata sahabat mengatakan, tetap mandi junub. Padahal ini luka parah. Akhirnya mandi junub, setelah itu meninggal. Begitu balik menemui Nabi SAW, diceritakan peristiwa ini. Apa mengatakan? Qad qataltum, sungguh kalian telah membunuhnya. Kenapa kalian tidak tanya dulu kalau memang nggak ngerti? Mestinya dia boleh rukhsah. Bagaimana rukhsahnya? Cukup dengan tayamum. Belum ada. Jadi sampean sakit parah, nggak boleh kena air. Terus mimpi basah, jenenge mimpi kan nggak kena diatur-atur, Pak. Lo gimana? Isok betul sampean ngatur mimpi. Engko aku kepingin mimpi ngene, rasakan betul. Orang iso jenenge wong loro mimpi ngoten niku. Padahal mimpi basah. Padahal sakit berat. Nah, itu jangan mandi junub. Maka cukup dengan tayamum. Nah, nek kate tayamum belajar dhisik aja ngawur. Ngoten lho. Nah, kalau nanti waktu haji niku di rombongan kita sudah sosialisasi, Pak. Harus bisa nggak boleh begitu praktek oleh Ustadz Nuryobi. Nah, alhamdulillah sudah bisa semua karena memang mudah, jangan dipersulit ngajari Quran itu. Begitu di pesawat, masuk waktu sholat, kru pesawat mengatakan masuk waktu sholat. Jamaah kita langsung action. Yang tidak wudhu pakai semprotan. Pakai apa? Pakai spray itu, yang bawa air itu ya, yang enggak tayamum. Nah, ada jamaah lain di seberang kursi saya,
Begitu mau sholat niku dicopoki kopiah. Kopiah terus napa? Ditempelaken teng sofa. Ini pesawat niku dicuci tangane marwaten langsung mukanya 3 kali, terus tangannya sampai siku 3 kali kanan kiri, terus kepala ketak delok. Oh, iki gantine wudu karepe. Karepe ganteni wudu. Kurang situ berkumur. Ya apa berkumur ambek bluduan. Ya apa? Ayo, tayamumnya piye, Pak? Lho ngeten iki mboten ngaji, ya ora ero. Niki contoh kecil ki mawon. Dan terjadi loh nih, saestu terjadi. Lho ngeten. Saken lagi. Padahal tayamum itu cukup dua anggota badan kita, cukup itu sudah. Dibuka wonten ngene kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani madhab Syafi'iyah. Dibuka di situ banyak macam-macam. Pada kuncinya yang paling kuat dan paling pendapat yang paling sahih cukup dengan 2 anggota badan. Caranya wudu itu gampang. Mana yang kita kira ada debu selesai sudah. Bismillah, blek. Ditiup boleh, digedruk boleh, enggak boleh. Paham ya? Digedruk bismillah, blek. Boleh, boleh, enggak juga boleh. Langsung diusap ke muka. 1 kali ke telapak tangan kanan, langsung kiri. Selesai. Halo? Angel nopo gampang? Gampang, mari delok soalnya. Bismillah, blek. Udah selesai. Nah, cuma bedanya ini Pak, kalau tayamum tidak boleh dipakai setiap sholat, maka setiap kali sholat butuh tayamum maneh. Contohnya jamak dhuhur kali asar. Kita tayamum, maka setiap sholat itu tayamum, ojo 1 kali tayamum dipakai 2 sholat. Iku bedanya. Pun wis ka oleh lunga nek belajar tayamum dhisik. Gimana? Makanya kula mbak sama sini enak niku mboten ngaji mangan. Ayo aja ngaji kira-kira piye. Dadi ini agama iki ya apa? Muarat-marit tenan, Pak. Pun, Pak. Nah, itu yang pertama, makanya kita perasaan. Kisah yang kedua, seorang sahabat yang diutus oleh Allah untuk datang ke suatu tempat. Qadarullah di tempat itu nggak ada air. Di tempat yang dia ditugaskan oleh Nabi itu. Kalau banyu blas malam mimpi basah. Bingung ya apa gimana junube. Akhirnya dia menggunakan akal, cuwoplok kabeh mutu blecet gulung-gulung. Niku kelasnya sahabat dorong oleh ilmu. Cara menilai sesuatu dengan apa? Perasaan. Dibuka surat Al-Baqarah ayat 78. Jadi jelaskan tentang berikutnya. Perkiraan dengan soalnya gak tuh ilmu langsung artinya langsung dan diantara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga. Jadi yang diceritakan ini orang-orang ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasrani buta huruf dari kitab Taurat. Gak iso mocok belas Taurat. Iki tulisannya apa? Mocok ini gak ngerti sama buta huruf. Nah akhirnya beragamanya dengan apa? Angan-angan dan praduga. Mungkin begini. Sami, Pak. Apakah umat Islam ada bedanya? Nek gak ngerti Quran, sampean buka nanti ceramai Haja Irna mantan biarawati, nggih.
ketika dia pertama kali mendalami Quran, karena program kristenisasi, Pak, program kristenisasi itu kudu iso nguasai Al-Quran. Wong Islam malah gak sing halo. Niku program kristenisasi begitu. Tokoh-tokoh orang-orang ontalis yang diterjunkan itu, misionaris itu harus paham Quran. Akhirnya Haja Irene niku tuku Quran sing asli ngeten iki mboten terjemahane. Bingung Pak Dalai. Iki sing nisor ndi? Sing dhuwur ndi? Sampeyan coba butuh beli majalah Jepang. Nek kan gambare, tak jamin sampeyan gak ngerti sing dhuwur di sing nisor. Ayo. Nggih mboten? Nggih mboten? Sampeyan buta huruf tentang tulisan Hongkong, tulisan Korea, tulisan Thailand. Umpama maca kualik ngono sampeyan ngerti? Ya. Lho sing ndukur di sini nisor nduk iku gak ngerti. Bedane ndukur misal lho gak ngerti. Kenapa? Buta huruf. Ngerti arah pembicaraan saya ini, Pak? Ngerti arah ini? Nek bedane ndukur ambek nisore gak ngerti. Terus kok iso sampe iki salah, iki bener teko ndi sampe? Ini beratnya ketidaktahuan itu. Akhirnya menyalahkan orang dengan tunggale sing aneh. Gak iso maca Quran, iku lho nek maca bener iku. Lho kok iso ngono. Akhirnya banyak beberapa imam di masjid-masjid darurat. Masjid darurat. Maca Masya Allah. Ngono iku di kampung ditunjuk sebagai seksi dakwah. Sing jenenge maca gak kena diwaca. Alam Nasroh, surat apa itu? Al-Insyirah itu. Alam Nasroh, laka sodroh. Sing ngrungokno iki keliru. Ngoten bilang begini. Lho ngaten niku maksa lho dadi imam. La haula wala. Ki nanggung dosane wong sak masjid iki piye sampeyan. Ngono iku ditunjuk sadi ya sepet meneh. Untuk membedakan panjang pendek saja gak ngerti. Ayo bapak-bapak yang gak bisa baca Quran atau mungkin bisa baca Quran gak ngerti tajwid, ayo dites mangke Pak. Adakan al-ukhwa ini musabaqah tilawatul Quran tingkatan anak. Jenengan ditunjuk menjadi juri. Purun. Ayo purun banget. Pak, niki dalam keadaan terpaksa untuk mengirit biaya. Kita adakan lomba untuk anak-anak biar seneng Pak. Ini dia anak-anak untuk termotivasi. Nah saya minta tolong jenengan jadi jurinya nanti. Jenengan bagian menilai tajwidnya, jenengan bagian makhraj, jenengan bagian ghoribul huruf. Oh ghoribul huruf. Sampai purun? Karena wong liya soalnya bisa. Karena wong liya lho niki. Sampeyan purun? Rada dipaksa lho iki. Purun? Kok wani nilai salah mbek bener teko apa? Bedakno maca Quran salah bener wis gak iso. Sampeyan kok sok bedakno iki salah iki bener perbuatan teko apa? Ayo dijawab. Soalnya ini keyakinan di masyarakat nanti kita. Oh ini salah. Dasarnya apa kok salah? Oh ini bener, dasarnya apa kok bener? Nah, makanya sing paling enak itu betul ngaji. Pasti besan kok menilai dengan cara apa? Kebiasaan. Aku gak biasa ndelok ngono. Begitu ndelok ana wong amalno aneh dianggap aliran aneh. Oh, banyak Pak nanti. Seperti orang sholat, mungkin gini sholat zuhur Pak. Saya sholat di Sholahuddin, Masjid Puri Suryani. Mantun takbiratul ikhram jarak berapa menit? 1 menit. Kita juga takbiratul ikhram. Setelah itu ono HP ini kumuni. Lagu India Pawang. Sampai ini sok bayang, no kira-kira ya apa sampai? Puanter saya itu Pak, puanter niku los niku. Saya yakin demi Allah sing duwe HP tersiksa Pak.
Cuma kawani bertindak, betul. Sebab keyakinan nek gerak ping telu batal. Ayo gimana? Lah sementara HP ini kok menjerut tas gini misor. Water, Pak. Lagu dia sing viral niku. Niku ngantos rakaat yang keempat. Begitu tahiyat takhir entek lagunya. Jadi sempurna kita juga. Ayo, setelah itu jenengan begitu salam, apa yang jenengan lakukan? Ayo, mencicilin dulu ini. Gimana Pak? Saya saksikan, saya yakin ojo ngono. Iki saya yakin sing duwe hati juga tersiksa Pak. Cuma kate mateni gak wani. Kenapa oleh ta? Makanya ojo ngaji. Boleh Pak. Anda bergerak itu boleh. Ada dasar dari Nabi ini kuantan dasar semua. Ini kini mboten rusak sampai nikah ini. Paham ya? Rusak kabeh. Makanya kudu dikondisikan seperti hari cilik-cilik rame, kudu dikondisikan karena ngerusak. Saya coba ono arek 5 rame dijarakan kira-kira piye. Sing dadi imam iku tersiksa. Iso maca watine keliru wal asri ini. Karena mboten konsen itu nomor setunggal. Nah, kejahilan itu dalam kegelapan. Gak ngerti kasih beda. Kemudian orang yang buta. Kenapa? Dengan perasaan. Ayo dulu kita pernah dengarkan radio Brahma Kumbara. Tapi kan gak rongi. Delok suaranya belegere kaya apa gitu. Delok suaranya ini lho. Gambar ini kita itu bayangannya Brahma Kumbara itu gitu ya. Gede dhuwur ngono kan. Begitu diketokno tibain apa? Lunga. Yang penilaian dengan kenyataan beda. Itu menilai dengan anggapan bisa jadi kebalik gak karu-karuan. Makanya ojo ngaji. Yang ketiga, orang yang berada dalam kegelapan. Betul saged bedakno arah, Pak. Jenengan tidur di kamar jenengan sudah 10 tahun jenengan tidur di kamar jenengan itu. 10 tahun jenengan tidur itu. Tengah malam, put, listrik mati. Sampeyan ngerti larangnya? Sampeyan ngerti pintunya di mana? Ayo, begitu jenengan terbuka loh, ya Allah listrik mati. Sampeyan tahu pintunya rumah? Nggak tahu. Kenapa? Karena dalam posisi kegelapan. 3 golongan manusia disamakan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang buta, orang yang berada dalam kegelapan, dan orang yang bodoh. Nah ini bapak-bapak sekalian, makanya ini keutamaan Al-Quran. Al-Quran itu sebagai ruh yang akan memberikan petunjuk dan kehidupan bagi hati. Nah setelah itulah, setelah engkau membuka Al-Quran, mengkaji kandungan-kandungannya, engkau akan tahu apa makna iman, apa makna Islam, apa itu Alkitab, ya, apa itu ihsan, mana itu perintah, mana itu larangan. Kita tahu setelah kita buka Al-Quran itu, dibaca, dikaji kandungannya. Baik, inilah di antara keutamaan Al-Quran yang sangat penting untuk kita ketahui dan sangat penting untuk kita fahami. Pun masih bertahan menjaga ketidaktahuannya. Ngeri jadinya, ngeri sekali. Kita menilai sesuatu itu bisa terbalik-balik dan karu-karuan. Sing salah dianggap benar, sing benar dianggap salah. Jadi nanti kalau pas barangkali jenengan kok jenengi wong ku yo ono laline, wis rumah sampe dipanteni kok atine sih muni ngoten. Pas sholat maka boleh Pak agak ambil, boleh. Walaupun di tas di bawah. Jenengan gerak ambil tas, matikan, tenang, nggak usah kupu-kupu.
nek gopong ku kate mateni malam banter no. Wonten pengajian ibu-ibu ana mbahku wayang api bermerek niku Pak. Begitu muni wis noleh kabeh ibu lomba, Mbah engko sedikit lu tambah banter. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah menolong kita semuanya dan semoga sedikit nasihat yang bisa kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kita cukupkan, ada yang perlu disampaikan? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.